Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Cecilia Aurin Angelin Kohang, dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai uji penentuan kolesterol. Tujuan uji ini adalah menentukan kadar kolesterol dalam darah manusia. Prinsip uji penentuan kolesterol ini ditentukan setelah hidrolisis enzimatik dan oksidasi kolesterol. Proses hidrolisis enzimatik dan oksidasi akan menentukan kolesterol dalam darah. Indikator quinonemin terbentuk dari hidrogen peroksida dan 4 amino antipirin dengan adanya penol dan peroksidase. Quinonemin yang berwarna merah sebanding dengan kolesterol total dalam darah. Alat yang digunakan dalam uji ini yaitu tabung reaksi, rak tabung reaksi, mikropipet ukuran 10 mikrolit dan 1000 mikrolit, penangas, dan photometer analyzer. Dan bahan yang digunakan dalam uji ini yaitu sampel serum dan larutan kolesterol. Prosedur uji penentuan kolesterol. Pertama-tama, siapkan tabung reaksi yang bersih dan sudah diberi label blanko atau BL, standar atau ST, dan sampel atau SA. Selanjutnya, tambahkan sampel serum sebanyak 0,01 ml atau 10 mikrolit pada tabung SA dan standar sebanyak 0,01 ml atau 10 mikrolit pada tabung ST. Kemudian homogenkan. Homogen ini merupakan campuran dari beberapa enzim sehingga dapat mengubah kolesterol menjadi suatu senyawa berwarna sehingga dapat dideteksi oleh fotometer. Kemudian, isi tabung BL, ST, dan SA dengan larutan reagen yaitu larutan kolesterol masing-masing sebanyak 1 mili atau 1000 mikrolit menggunakan mikropipet. Penambahan reagen dilakukan dengan bantuan enzim pengkatalisis kolesterol ester menjadi kolesterol, yaitu enzim kolesterol esterase. Tujuannya adalah menghidrolisis ikatan kolesterol ester sehingga menjadi kolesterol. Penambahan reagen juga untuk mengetahui persen kadar kolesterol pada sampel. Setelah itu, campuran didiamkan pada suhu 37 derajat Celcius selama 5 menit atau pada suhu ruang selama 10 menit dengan tujuan memberikan waktu untuk terjadinya reaksi antara kedua larutan dalam campuran tersebut hingga terjadi perubahan warna. Perubahan warna tersebut adalah senyawa quinonemin yang merupakan hasil reaksi antara sampel dan kolesterol. Catat dan amati perubahan warna yang terjadi. Kemudian ukur kadar kolesterol menggunakan alat photometer analyzer atau semi-chemistry photometer analyzer yang telah diset pada panjang gelombang maksimum 546 nanometer dan catat kadar kolesterolnya. Kadar kolesterol dikategorikan normal apabila kurang dari 200 mg per desiliter karena masih berada pada nilai ambang batas normal. Kadar kolesterol dikategorikan sedang apabila berada pada ambang batas 200 hingga 300 mg per desiliter dan kadar kolesterol dikategorikan tinggi apabila lebih dari 300 mg per desiliter. Jika kadar kolesterol yang sangat kurang dari 200 mg per desiliter dapat berdampak pada kesehatan seperti gangguan pembentukan hormon seks dan hormon adrenal. Dan apabila kadar kolesterol seseorang berada pada kategori tinggi, maka orang tersebut memiliki risiko aterosklerosis, penyakit jantung koroner, pankreatitis atau peradangan pada organ pankreas, diabetes mellitus, gangguan tiroid, penyakit hepar, dan penyakit ginjal.
Adapun faktor yang mempengaruhi kadar kolesterol tinggi, diantaranya pola hidup yang kurang baik, sering mengonsumsi makanan tinggi kolesterol, faktor genetik atau keturunan, kebiasaan merokok, dan kurangnya aktivitas fisik. Upaya yang dapat dilakukan untuk menurunkan kadar kolesterol tinggi kembali menjadi normal, yaitu dengan mengonsumsi serat serta vitamin yang tinggi sehingga kadar kolesterol dalam darah menurun. Dan upaya pencegahan yang dapat dilakukan agar kadar kolesterol tetap normal, yaitu dengan therapeutic lifestyle changes atau TLC, yang mencakup penurunan asupan makanan yang tinggi lemak jenuh dan kolesterol, pemilihan bahan makanan yang dapat menurunkan kadar LDL, penurunan berat badan, dan peningkatan aktivitas fisik yang teratur, serta pemeriksaan kolesterol secara rutin. Kesimpulan, seseorang dapat dikategorikan normal apabila memiliki kadar kolesterol kurang dari 200 mg per desiliter. Apabila kadar kolesterol berada pada kategori tinggi, maka akan beresiko mengalami aterosklerosis, penyakit jantung koroner, pankreatitis, diabetes mellitus, gangguan tiroid, penyakit hepar, dan penyakit ginjal. Begitupun juga jika kadar kolesterol sangat rendah atau sangat kurang dari nilai ambang batas normal, dapat mengganggu kesehatan sel dan pembentukan hormon seks dan hormon adrenal. Oleh karena itu, menjaga pola hidup agar tetap sehat sangat diperlukan, seperti mengurangi makanan yang tinggi lemak jenuh dan kolesterol, pemilihan bahan makanan yang tepat, penurunan berat badan, dan olahraga yang teratur, serta pemeriksaan kolesterol secara rutin. Demikianlah penjelasan tentang uji penentuan kolesterol yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.